Nama saya Putri Gresia Tampu Bolon dengan nomor induk mahasiswa 2112030004, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Eva Rina. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai belajar dan pembelajaran. Sebelum kita membahas belajar dan pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu arti dari belajar. Pengertian belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Menurut Mahfud Syarifuddin, dalam buku Pengantar Psikologi Pendidikan, mendefinisikan belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku melalui pendidikan atau lebih khusus melalui prosedur latihan. Perubahan itu sendiri dilatih dan dimulai dari sesuatu yang tidak dikenalnya, kemudian dikuasai atau dimilikinya dan dipergunakan pada saat menjalani proses belajar itu. Contohnya, dahulu saya belum belajar tidak mengerti ada beberapa bahasa asing, tetapi ketika saya belajar, saya mengetahui berbagai bahasa asing, salah satunya yaitu bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu sendiri dapat saya pergunakan dalam belajar di saat waktu yang tepat. Secara umum, ada 3 tujuan belajar, yaitu yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Jadi, selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Dengan melalui proses belajar, dapat menumbuhkan keterampilan, baik itu keterampilan jasmani maupun keterampilan rohani. Yang dimaksud dengan keterampilan jasmani yaitu kemampuan individu penampilan dan gerakan yang dapat diamati. Sedangkan keterampilan rohani lebih kompleks karena bersifat abstrak. Keterampilan ini berhubungan dengan penghayatan, cara berpikir, dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah atau membuat suatu konsep. Ketiga, membentuk sikap. Dalam proses belajar juga dapat membentuk sikap seseorang. Pembentukan sikap, mental, perilaku, dan pribadi anak didik, seorang guru harus melalui pendekatan yang bijak dan hati-hati. Guru harus bisa menjadi contoh bagi anak didik dan memiliki kecakapan dalam memberikan motivasi. Ada beberapa hal yang menggambarkan ciri-ciri belajar. Pertama, terjadi perubahan tingkah laku kognitif atau pengetahuan, efektif atau sikap, psikomotorik atau keterampilan, dan campuran. Kedua, perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Nah, dalam perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Ketiga, perubahan perilaku bersifat potensial, yaitu proses belajar umumnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Keempat, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, kerusakan fisik. Kelima, proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat, di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Menurut Slameto, ciri-ciri perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar adalah yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Kedua, bersifat menetap atau kontinu dan fungsional. Ketiga, bersifat positif dan aktif. 4. Memiliki tujuan dan terarah. 5. Meliputi segala aspek tingkah laku individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri belajar adalah adanya perubahan yang terjadi secara sadar, di mana tingkah laku seseorang menjadi lebih baik dan sifatnya menetap sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Jenis-jenis belajar. Jenis-jenis belajar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, belajar rasional, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat, logis, dan rasional untuk memecahkan masalah. Dalam belajar rasional, di mana kita harus berpikir secara logis dan masuk akal dalam memecahkan masalah. Contohnya, ketika menghadapi ujian atau UTS, kita dapat menjawab ujian dengan bahasa kita sendiri, dengan logika, dan tentunya masih bersangkutan dengan soal tanpa meniru atau menghafal dari bahasa buku. Yang kedua, belajar abstrak. Belajar abstrak yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Contohnya,
ada satu soal matematika yang ingin kita kerjakan, namun mengerjakan soal matematika itu tentunya harus menggunakan rumus-rumus. Tentunya tidak bisa dipikirkan dengan logika, dengan begitu kita dapat menjawab soal matematika tersebut. Ketiga, belajar keterampilan. Belajar keterampilan yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmani tentunya. Contohnya, dalam pembelajaran konsep dasar matematika 1 waktu semester 1 dulu, saya membuat media pembelajaran yaitu puzzle pecahan. Gunanya untuk lebih mudah memahami pecahan dan dengan media tersebut peserta didik lebih tertarik untuk belajar pecahan. Keempat, belajar sosial, yaitu proses belajar memahami berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya, masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Contohnya, ketika saya SMA dulu, ada memilih sekretaris kelas, dan teman-teman saya menunjuk saya sebagai sekretarisnya. Dengan berlaku adil, wali kelas membuat surat suara untuk pemilihan sekretaris kelas tersebut agar tidak terjadi kericuhan dalam kelas karena tidak kecocokan dalam pemilihan sekretaris kelas. Yang kelima, belajar kebiasaan. Belajar kebiasaan yaitu proses pembentukan atau perbaikan kebiasaan ke arah yang lebih baik agar individu memiliki sikap dan kebiasaan yang lebih positif sesuai dengan kebutuhan atau kontekstual. Contohnya, misal ketika saya mendapatkan nilai C di mana kuliah lain di semester lalu, dengan begitu semester berikutnya saya akan lebih giat lagi untuk memahami dan menguasai mata kuliah tersebut untuk merubahnya menjadi B. Intinya, dari kebiasaan buruk berubah ke yang lebih baik lagi. Keenam, belajar pemecahan masalah, yaitu belajar berpikir sistematis, teratur, dan teliti atau menggunakan berbagai metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, dalam penelitian tentang limbah sampah ampas tebu untuk dijadikan hiasan dinding rumah, tentunya ada hal metode ilmiah yang harus dilakukan untuk merubah limbah sampah ampas tebu tersebut berguna dan dapat menghasilkan keuntungan tentunya. Yang ketujuh, belajar apresiasi, yaitu belajar kemampuan dalam mempertimbangkan arti nilai suatu objek, sehingga individu dapat menghargai berbagai objek tertentu. Contohnya yaitu dalam sebuah pameran atau lukisan kaligrafi yang dipamerkan akan membuat para pengunjung ataupun yang terlihat dapat mengapresiasi karya tersebut dengan menilai dan memberi komentar terhadap suatu karya. Tetapi dalam belajar apresiasi dapat diberikan oleh peserta didik. Contohnya, ketika seorang anak yang giat belajar, patuh dan sopan santun pantas diberi reward sebagai apresiasi sikap anak yang giat belajar dan baik hati. Yang kedelapan, belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan itu yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran melalui kegiatan eksperimen dan investigasi. Contohnya, belajar di dalam pengetahuan dapat diambil dari ketika kita belajar mempelajari kimia akan membuat sebuah eksperimen atau praktik secara langsung di ruang lab. Sebelum praktik terlebih dahulu, kita sudah menguasai dan memahami materi yang akan kita eksperimenkan dan pada intinya sudah belajar sebelumnya. B. Pengertian belajar. Pembelajaran identikan dengan kata mengajar. Berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut ditambah dengan awalan P dan akhiran an menjadi pembelajaran yang berarti proses perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan sehingga anak didik mau belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Teori-teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap para pengembangan teori.
Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behaviorisme, yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aplikasi teori behaviorisme, isi dari kegiatan pembelajaran, tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran, orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Yang kedua, teori humanistik. Menurut humanistik, tujuan belajar adalah untuk memenuhi akan manusia proses belajar. Dianggap berhasil jika si pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Tujuan utama para pendidik dalam membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenalkan diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Teori humanistik sangat mementingkan yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik kepada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar sebagai apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruksi yang berarti membangun. Ketika masuk ke dalam konteks filsafat pendidikan, maka konstruksi itu diartikan sebagai upaya dalam membangun susulan kehidupan yang berbudaya maju. Gagasan tentang teori ini sebenarnya bukan hal baru karena segala hal yang dilalui di kehidupan merupakan himpunan dan hasil binaan dari pengalaman yang menyebabkan pengetahuan muncul dalam diri seseorang. Adapun yang menjadi tokoh-tokoh dalam teori konstruktivisme adalah yang pertama Driver dan Ball, kedua J. Piaget, yang ketiga Vygotsky, keempat Talker, yang kelima Wesley, yang keenam Hanbari. Kunci peranan guru dalam proses belajar adalah mengendalikan yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan dan bertindak. Kedua, menumbuhkan kemandirian peserta didik dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Ketiga, mendukung dan memberikan kemudahan belajar agar peserta didik mempunyai peluang yang optimal. Hakikat dan desain pembelajaran. Hakikat pembelajaran, istilah pembelajaran memiliki hakikat, perencanaan atau perencanaan desain sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya dalam belajar, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mereka mungkin berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Istilah sistem meliputi konsep yang sangat luas, sebagai seorang manusia, organisasi, susunan tata surya merupakan suatu sistem dan masih banyak lagi. Pengertian sistem tidak lain adalah suatu kesatuan unsur-unsur yang paling berinteraksi secara fungsional dan memperoleh masukan menjadi keluaran. Jadi, pembelajaran sebagai suatu sistem adalah proses interaksi yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik dalam suatu lingkungan belajar tertentu dengan susunan dan terjadi umpan balik di antara keduanya. Berikut merupakan komponen pembelajaran sebagai suatu sistem. Yang pertama, input. Input terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kurikulum. Semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kurikulum merupakan suatu sistem pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Karena berhasil atau tidaknya sistem pembelajaran diukur dari banyaknya tujuan yang dicapai. Kedua, peserta didik. Orang atau komponen manusiawi yang melakukan proses pembelajaran. Ketiga,
pengajar, guru, dosen, sumber belajar. 4. Sarana dan prasarana. Bagian atau alat yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan dalam proses pembelajaran. Kedua, proses. 1. Materi. Bahan ajar yang digunakan pengajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik dan disusun secara sistematis sehingga tercipta suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Kedua, metode. Cara atau strategi yang digunakan oleh seorang pendidik kepada peserta didik pada saat mengajar. Ketiga, media. Alat bantu yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, output. Peserta didik dengan kompetensi tertentu. Sesuatu yang dijadikan tujuan pembelajaran yaitu mendapatkan hasil setelah melalui proses belajar. Kompetensi yang dicapai peserta didik dapat tercapai apabila komponen pembelajaran sesuatu di sistem input, proses, output, dan feedback sudah tercapai. Yang keempat yaitu feedback. Informasi tentang hasil dari upaya belajar yang telah dilakukan peserta didik. Umpan balik adalah informasi yang berkenan dengan kemampuan siswa dan guru guna lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya. Informasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Penyajian konsep pendekatan terpadu dalam pembelajaran agama Islam yang meliputi 1. Keimanan, 2. Pengalaman, 3. Pembiasaan, 4. Rasional, 5. Emosional, 6. Fungsional, 7. Keteladanan. Sedangkan prinsip-prinsip pembelajaran yaitu yang pertama motivasi, 2. Fokus, 3. Repetisi, 4. Analogi langsung, 5. Memperhatikan keragaman anak, 6. Memperhatikan 3 tujuan moral. Desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi komunikasi dan isinya untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Hasil dari pembelajaran ini dapat diamati secara langsung dan dapat diukur secara ilmiah atau benar-benar tersembunyi dan hanya berupa asumsi. Desain pembelajaran menurut istilah dapat didefinisikan. 1. Proses untuk menentukan metode pembelajaran sampai yang paling dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan pada diri pelajar ke arah yang dikehendaki atau rigor. Yang kedua, rencana tindakan yang terintegrasi meliputi komponen tujuan, metode, dan penilaian untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. 3. Proses untuk merinci kondisi untuk pelajar dengan tujuan makro untuk menciptakan strategi dan produk, dan tujuan mikro untuk menghasilkan program belajar atau modul. C. Model-model desain pembelajaran. Model-model desain pembelajaran merupakan suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tentunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Brick yang menjelaskan model adalah seperangkat prosedur dan keberurutan untuk mewujudkan suatu proses. Dengan demikian, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang berurutan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Macam-macam model desain. Joyce mengemukakan ada 4 rumpun model pembelajaran, yakni yang pertama, perumpuman model interaksi sosial yang lebih berorientasi pada kemampuan memecahkan berbagai persoalan sosial ke masyarakat. 2. Model pemrosesan informasi, yakni rumpun pembelajaran yang lebih berorientasi pada penguasaan disiplin ilmu. Ketiga, model pengembangan pribadi. Rumpun model ini lebih berorientasi pada perkembangan kepribadian peserta didik belajar. 4. Behaviorisme Joyce, yakni model yang berorientasi pada perubahan perilaku. D. Metode dan macam-macam pembelajaran. Metodologi pengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan mengajar tercapai sesuai dengan
yang telah dirumuskan oleh pendidik. Maka perlu mengetahui pembelajaran beberapa metode pengajar peserta didik dipraktikkan pada saat mengajar. Beberapa metode mengajar. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara aktif. Beberapa kelemahan metode ceramah yaitu yang pertama, membuat siswa pasif, kedua, mengandung unsur paksaan kepada siswa, ketiga, suka mengontrol sejauh mana belajar anak didik, empat, bila terlalu lama membosankan. Ada beberapa kelebihan metode ceramah. Yang pertama, guru mudah menguasai kelas. Yang kedua, guru mudah menerangkan bahan belajar berjumlah besar. Yang ketiga, dapat diikuti anak didik dengan jumlah besar. Yang keempat, mudah dilaksanakan. B. Metode diskusi. Mahibin Syab mendefinisikan bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Kelebihan metode diskusi ada sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. Yang kedua, menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Ketiga, membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sehingga berbeda dengan pendapat dan membiasakan bersikap toleransi. Sedangkan kelemahan dari metode diskusi adalah sebagai berikut. Tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Yang kedua, peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Tiga, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Kelima, dikuasai orang yang mengkehendaki pendekatan yang lebih formal. Beberapa metode mengajar. A. Metode ceramah. B. Metode diskusi. C. Metode demonstrasi. D. Metode ceramah plus. E. Metode resitasi. F. Metode percobaan. G. Metode karya wisata. H. Metode latihan keterampilan. I. Metode mengajar beregu. J. Metode mengajar sesama teman. K. Metode pecahan masalah. L. Metode perencanaan. M. Metode bagian, metode global, metode diskursi, metode inquiry. Teknik pembelajaran pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Dengan pendidikan, seseorang akan mendapatkan berbagai ilmu baru, entah ilmu-ilmu yang dipelajari di sekolah maupun yang dipelajari dari lingkungan sekitar. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan mengenai pembelajaran di sekolah. Umumnya pembelajaran yang terjadi di kelas adalah pembelajaran yang berbasis guru atau teacher-centered, seolah-olah guru menjadi pemberi makan bagi peserta didik. Teknik-teknik yang dikembangkan oleh Paulson dan Fauls antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik pembelajaran kertas 1 menit atau 1 minute paper. Dalam teknik ini, pendidik menyuruh peserta didik untuk menyiapkan selembar kertas. Setelah itu, pendidik memberikan satu pertanyaan singkat dari materi yang bersangkutan. Peserta didik diberi waktu 1-2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. 3. Teknik pembelajaran butir terjelas atau greatest point. Dalam teknik ini, pendidik bisa memberikan waktu yang lebih lama dalam menjawab pertanyaan dan teknik poin pertama. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan pendidikan memberikan waktu kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi yang belum jelas sehingga pendidik tidak menjelaskan lagi. Keempat, teknik pembelajaran tanggapan aktif atau active response. Pendidik meminta peserta didik untuk memberikan tanggapan sebagai materi yang disampaikan, entah itu materi berbentuk penyampaian maupun isi materi yang disampaikan. 5. Teknik pembelajaran jurnal daily atau daily journal. Cara melakukannya yaitu peserta didik mencatat pada kertas tentang materi yang ada. Catatan itu berisi tentang pemahaman peserta didik dari suatu ilmu. Dari sini, pendidik dapat mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang ada. 6. Teknik pembelajaran kuis bacaan atau reading quiz. Pada teknik ini, peserta didik diharuskan membaca bahan-bahan pembelajaran. Dari bahan-bahan pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu memahami apa yang dipelajari. Pendidik akan memberikan pertanyaan mengenai materi tersebut dengan tujuan mengetahui seberapa banyak peserta didik menguasai materi. 7. Teknik pembelajaran ringkasan mahasiswa atau siswa atau student summary. Dalam teknik ini, pendidik mengarahkan siswanya untuk meringkas apa saja yang sudah disampaikan. Dari teknik ini,
Pendidik untuk mengetahui kemampuan siswa dalam merangkai kalimat dengan bahasa asing. Pengembangan model-model pembelajaran aktif. Pembelajaran individual atau individual learning. Pembelajaran individual merupakan suatu strategi pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh Rothried dalam Sanjaya, membagi strategi pembelajaran ke dalam strategi penyampaian, penemuan, atau exposition disconversion learning strategi, dan strategi pembelajaran individual atau group individual learning strategi. Pada strategi pembelajaran individual ini, siswa dituntut dapat belajar secara mandiri, tanpa adanya kerjasama dengan orang lain. Sisi positif penggunaan strategi ini adalah terbangunnya rasa percaya diri siswa menjadi mandiri dalam melaksanakan pembelajaran. Siswa tidak memiliki ketergantungan pada orang lain. Yang kedua, model-model pembelajaran individual. Berikut adalah model-model pembelajaran yang lain. Yang pertama, distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, resource-based training atau pembelajaran langsung dari sumber. Yang ketiga, computer-based training atau pelatihan berbasis komputer. Yang keempat, directed private study, pembelajaran secara privat langsung. B. Pembelajaran kelompok cooperative learning. Pengertian pembelajaran kelompok cooperative learning. Menurut Wilna Sanjaya, belajar kelompok dilakukan secara beregu. Sekelompok siswa diajar oleh orang atau beberapa orang guru. Bentuk pembelajaran yang dapat berupa kelompok besar atau pembelajaran klasikal, atau bisa juga siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Strategi kelompok tidak memperhatikan kecepatan belajar individual, setiap individu dianggap sama. Yang kedua, model-model pembelajaran kelompok. Berikut adalah model-model pembelajaran kelompok. Yang pertama, student team. Activity main division atau STAD. Guru membagi siswa dalam kelompok kecil dengan jumlah anggota 4-5 orang. Kemudian guru menyajikan suatu materi dengan metode tradisional. Dalam artian ceramah, demonstrasi, eksperimen, atau membahas buku teks. C. Pembelajaran teacher center dan student center. Perkembangan arah pembelajaran di Indonesia yang bernuansa kompetitif dan menghargai proses belajar yang berdampak pada penguasaan kompetisi peserta didik, berbagai kebijakan pendidikan yang dilakukan juga sebagai berawal dari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh negara lain. Model dan pola pendidik yang serba diseragamkan mulai bergeser menuju paradigma desentralisasi. Uraian di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran pada perguruan tinggi terus mengalami perubahan. Salah satu bentuk perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari bentuk Teacher Center Learning atau TCL ke Teacher Center Learning atau SCL. Yang pertama, pengertian pola pembelajaran. Pola adalah bentuk atau model yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu. Khususnya jika sesuatu ditimbulkan, cukup mempunyai sesuatu yang sejenisnya untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola. Jadi, model pembelajaran adalah seperangkat prosedur yang sistematis sebagai perancangan bagi para pengajar untuk pencapaian tujuan belajar. Yang kedua, pengertian teacher center dan student center. Pada sistem pembelajaran model teacher center, dosen lebih banyak melakukan kegiatan belajar, mengajar dengan membentuk ceramah atau lecturing. Pada saat mengikuti kuliah atau mendengarkan ceramah, mahasiswa sebatas memahami sambil membuat catatan, bagi yang merasa memerlukannya. Dosen menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil belajar dan seakan-akan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teacher center adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Artinya, guru sangat menentukan proses pembelajaran, karena guru menjadi satu-satunya sumber ilmu. Jadi, model pembelajaran ini membuat sistem menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Sedangkan, teacher-center learning adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk dapat membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kualitas siswa. Melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa, mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif, selalu ditantang untuk memiliki daya kritis, mampu menganalisa, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. D. Model pembelajaran teacher center dan student center. Yang pertama, teacher center. A. Model komando. B. Independen individual. C. Kooperatif. D. Kolaboratif. E. Aktivitas. C. Self-indirect.
Y. Result based, H. Case based, I. Problem based learning. Kelebihan dan kekurangan teacher center learning dan student center learning. Kelebihan teacher center learning. Sejumlah besar informasi dapat diberikan dalam waktu singkat. Kedua, informasi dapat diberikan ke sejumlah besar siswa. Ketiga, pengajar mengendalikan sepenuhnya organisasi, bahan ajar, dan irama pembelajaran. Kekurangan teacher center learning. Yang pertama, pengajar mengendalikan pengetahuan sepenuhnya, tidak ada partisipasi dari pembelajar. Yang kedua, terjadi komunikasi satu arah, tidak merangsang siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Ketiga, tidak kondusif, terjadi critical thinking. Yang kedua, kelebihan student center. Siswa atau peserta didik akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri, karena mahasiswa diberi kesempatan yang luas dan untuk berpartisipasi. Kedua, siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ketiga, mendorong siswa menguasai pengetahuan. Kekurangan student center learning. Yang pertama, sulit diimplementasikan pada kelas besar. Kedua, memerlukan waktu yang lebih banyak. Ketiga, tidak efektif untuk semua jenis kurikulum. Keempat, tidak cocok untuk mahasiswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Demikianlah pemahaman yang bisa saya paparkan mengenai belajar dan pembelajaran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.